Nah, tentu saja di dunia ini ada banyak sekali ya, bahkan mungkin tidak terbatas nih orang yang tahu, punya, dan bisa mengajarkan berbagai teknik public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademia, selamat datang di kuliah teknik public speaking terbaik di dunia. Nah, mungkin Anda tidak percaya, tapi kita perlu menyadari bahwa semua orang itu sebenarnya punya ide. Masing-masing kita kan telah hidup selama beberapa tahun ya, dan masing-masing kita punya pengalaman. Dari semua hal yang kita ketahui dan hal yang kita alami, itu pasti ada terbentuk ide-ide yang mungkin bermanfaat untuk diri kita sendiri. Yang sering kita tidak sadar adalah bahwa ide tersebut sebenarnya bisa tumbuh lebih besar. Dalam artian dia bisa memberi manfaat ke lebih banyak orang, dan bisa juga ide itu menjadi profitable ya, dikomersilkan, memberi penghasilan baik buat diri kita sendiri maupun buat orang-orang yang bekerja bersama untuk menghidupkan ide tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya supaya ide itu bisa berkembang? Dan salah satu cara terbaik untuk menyebarkan ide agar ide tersebut berkembang adalah melalui public speaking. Karena di dalam public speaking kita bisa langsung menyampaikan ide kita ke beberapa orang sekaligus dengan cara sedemikian rupa sehingga ide ini meninggalkan kesan mendalam buat mereka, dan mereka mudah menerimanya, mudah menyetujuinya, dan bahkan mungkin jadi langsung tertarik gitu untuk bekerja sama mengembangkan ide ini. Skala public speaking pun macam-macam ya, bisa jadi Anda harus menampilkan sesuatu, berbicara di depan kelas dalam kapasitas sebagai seorang guru atau dosen, atau bahkan mungkin sebagai seorang pelajar atau mahasiswa. Bisa juga skalanya daerah, Anda harus menampilkan sesuatu di hadapan masyarakat. Bisa juga skalanya nasional atau internasional. Ya, apapun skala public speaking yang harus kita lakukan, seringkali ini membuat kita merasa khawatir. Sebenarnya perasaan khawatir itu sangat naluriah, sangat alami. Jadi manusia adalah makhluk sosial. Untuk bertahan hidup kita sangat bergantung pada hubungan kita dengan orang lain. Jadi kita sangat berharap orang lain menyukai kita, menganggap kita baik, menganggap kita positif dan sebagainya. Ketika kita ingin membagikan ide kita melalui public speaking, itu kita merasa kita membahayakan citra sosial kita di hadapan orang lain. Dalam artian seperti ini, kita khawatir kalau kita menampilkannya dengan cara yang salah, atau kita khawatir kalau ide kita mungkin dianggap baru, nanti orang-orang akan memandangnya secara aneh, orang-orang tidak akan menerimanya. Nah, kita khawatir orang-orang jadi tidak suka pada kita khawatir orang-orang akan menjauhi kita, atau mengejek kita, atau bahkan mengabaikan kita. Tapi sebenarnya kita tidak perlu terjebak dalam kekhawatiran tersebut ya, karena apapun ide yang kita punya, betapapun itu mungkin aneh, baru, tidak biasa, sebenarnya ada teknik, ada cara-cara yang bisa kita pakai untuk membantu kita supaya ketika menyampaikannya dalam public speaking menjadi lebih mudah dimengerti dan lebih bisa diterima oleh orang-orang yang mendengarkan. Ya, saya beri satu contoh. Mungkin sebagian kita cukup familiar dengan nama Monica Lewinsky. Ya, ini beritanya sempat heboh ya di tahun 90-an. Beliau adalah orang yang punya kasus atau skandal dengan Presiden Amerika waktu itu, Bill Clinton. Jadi beliau itu kasusnya adalah perselingkuhan. Dan karena Amerika adalah negara adidaya, ya bisa disebut negara nomor 1 di dunia, perhatian seluruh dunia internasional itu tercurah kepada kasus tersebut, termasuk kepada Monica Lewinsky sendiri. Nah, semenjak kasus tersebut beredar atau tersebar informasinya, Monica ini sudah menerima kecaman, hujatan, dan berbagai macam tekanan ya dari masyarakat. Nah, kemudian pada tahun 2015 Monica mendapat undangan untuk memberikan sebuah public speaking, semacam seminar atau pidato begitu, membicarakan tentang bagaimana dia berdasarkan pengalamannya mengatasi dan kembali melanjutkan hidup setelah menerima cercaan dari masyarakat internasional atas kasusnya yang terjadi dulu. Tentu saja ini memberi rasa khawatir yang luar biasa, karena tadinya dia sudah hidup di dalam cercaan, sudah banyak orang yang tidak suka. Sekarang dia harus menceritakan lagi pengalaman tersebut, dan kalau dia menceritakannya atau membagikannya dengan cara yang salah, bisa jadi orang yang benci dia bertambah. Nah, namun untuk mengatasi hal tersebut, untungnya beliau ini diundang oleh salah satu lembaga penyelenggara seminar, workshop, atau public speaking terbaik di dunia. Ya, itu nama acaranya TED Talk, di mana orang-orang yang sangat luar biasa berkumpul di sana, baik sebagai pembicara maupun sebagai penonton. Jadi sebelum Monica menyampaikan pidatonya atau ceritanya, dia menerima pelatihan dulu nih, pelatihan teknik-teknik yang biasa dipakai oleh para pembicara di TED Talk. Dan dengan pelatihan tersebut akhirnya ketika dia melakukan penampilannya, dia mendapat standing ovation. Standing ovation itu adalah penghargaan tertinggi untuk orang yang tampil di panggung ya.
bentuknya adalah penonton memberi tepuk tangan sambil berdiri. Nah, itu namanya standing ovation. Jadi Monica karena saking bagusnya menyampaikan ceritanya, menyampaikan pidatonya, dia menerima standing ovation, dan bahkan videonya sampai sekarang masih menerima review yang positif. Nah, tentu saja di dunia ini ada banyak sekali ya, bahkan mungkin tidak terbatas nih orang yang tahu, punya, dan bisa mengajarkan berbagai teknik public speaking. Tapi di kuliah kali ini kita akan membahas dan membedah apa teknik-teknik yang dipakai di dalam TED Talk seperti yang dipakai oleh Monica Lewinsky tadi, yang bisa membantu orang untuk menceritakan, menyampaikan pidato, ceramah, atau presentasinya sedemikian rupa sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas. Ya, ini termasuk masyarakat yang berstandar internasional. Ya, ikuti penjelasannya di materi-materi berikut ini.